没有这个。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Masih melanjutkan series Lord of the Universe, Raja Guangming memberikan perintah kepada Yarong untuk mengadakan perjamuan besar demi Yi Chen. Walaupun Yarong sedikit kesal, tapi dia mau tidak mau harus menuruti kemauan rajanya. Di sisi lain, Yi Chen yang sedang bersin merasakan ada seseorang yang sedang membicarakannya. Tante Yu merasa bahwa mungkin ada wanita cantik yang sedang kesal kepada Yi Chen. Nah, di tengah pembicaraan mereka, Yi Chen merasakan adanya sebuah kejanggalan di penyerangan yang dilakukan oleh binatang Su. Walaupun binatang Su tergolong cukup kuat, tapi untuk mengalahkan kerajaan Guangming, hal itu tidak akan cukup. Jadi, Yi Chen merasa binatang Su ini hanyalah sebuah pengalihan saja, dan Su pasti memiliki tujuan lain. Dan jika tujuannya itu Anyang, masih ada Feng Shen di sisinya, yang mana dia itu bisa membawa Anyang melarikan diri. Nah, saat itu juga binatang Su kembali muncul. Yi Chen yang masih tidak tahu tujuan dari Su meminta Xiao Xiao untuk memberitahu Yun Yun. 为何还要牺牲这些虚兽呢？为了安阳。或者光明神国圣地吧。你赶紧通知一下云云，要快，先清除掉这些虚兽。是，公子。各位，加快动作。 Xin lalu berpindah kepada Pangeran Shiki. Dia yang sedang terluka didatangi oleh Su, yang mana kedatangan Su ini ingin mengambil alih tubuh Shiki yang adalah keturunan dari Dewa Guangming. Dia sangat tertarik dengan Shiki karena di dalam tubuhnya mengalir darah dewa yang paling murni. Shiki mencoba untuk melawan, namun Su terlalu kuat bagi dirinya. Su pun mulai merasuki tubuh Shiki untuk mengambil alih tubuhnya itu. 什么人？你想要干什么？神族的血脉。 Walaupun sedikit kecewa dengan kultivasi Shiki, namun hal itu tidak masalah bagi Su. Berhubung Su telah masuk ke dalam tubuh Shiki, jadi untuk sementara Shiki kita panggil sebagai Su. Lanjut, Su lalu pergi menuju istana Raja Guangming. Di sana, penampilannya ditertawakan oleh para penjaga, yang mana mereka sudah tahu Shiki baru saja dihajar babak belur oleh Yi Chen. Dan rumornya, Yi Chen telah mempermalukan Shiki dan menjadikan Yun Yun sebagai pewaris selanjutnya. Para penjaga setuju dengan menjadikan Yun Yun sebagai raja selanjutnya, karena dia adalah orang yang baik kepada siapapun, dan sifat Yun Yun sangatlah berbeda dengan Shiki. Nah, saat itu juga Su ini langsung menghabisi para penjaga. Walaupun sedikit lambat, Yun Yun dan Ming Nu pun datang. Mereka telah menyadari Shiki telah dikendalikan oleh Su. Berkat perkataan Yi Chen, mereka bisa datang kemari dan tidak menyangka Su memiliki rencana ini. 需释放虚兽，攻击我美翁之意不在久。挡我者死。 Di saat pertarungan berlangsung, Yun Yun merasakan Shiki sudah ditelan oleh Su. Dan satu-satunya cara menghentikan ini semua adalah menghabisinya. Xin lalu berpindah kepada Ansu. Di sana dia ingin membawa adiknya untuk segera pergi dari kerajaan Guangming. Namun Feng Shen tidak mengizinkannya karena kerajaan Guangming memiliki sebuah kekuatan rahasia dan tidak mungkin kalah begitu saja. Apalagi Feng Shen ini masih tidak begitu percaya dengan Ansu. Ansu memberitahu dia hanya mengkhawatirkan keselamatan adiknya, namun Feng Shen masih tidak percaya dan tidak akan membiarkan Ansu membawa Anyang. Ansu terus berusaha membuat mereka percaya bahwa dia ini telah berubah dan berjanji akan membuktikannya. Anyang menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Feng Shen memberitahu sekarang ini mereka harus menunggu kedatangan dari Yi Chen. Nah, saat itu juga muncullah sebuah asap hitam yang mendekati mereka, yang ternyata itu adalah Su.
Dia sempat terkejut karena yang menjaga Anyang adalah Feng Shen, salah satu dari 7 pedang suci. Namun bagi Su, Feng Shen ini tidak ada apa-apanya bagi dirinya. Feng Shen juga tidak menyangka dia akan bertemu dengan klon Su secepat ini. Pertarungan di antara mereka pun tidak bisa dihindari lagi. 叶晨很快就能赶过来了。他想不到啊，想到会在这儿遇上，那就要看你有没有这个。 Su yang menyadari pergerakan Feng Shen sangatlah cepat, jadi dia pun menggunakan bayangan hantu untuk menghadapinya. Hal itu berhasil membuat Feng Shen kesulitan, namun dia berjanji tidak akan memberikan Anyang kepada Su walaupun nyawa taruhannya. 不过你的剑，欢迎。 老夫就凭你！ Karena mereka masih bisa melarikan diri, Su kembali menggunakan tekniknya. Dia memuji Feng Shen yang mempunyai kecepatan melebihi dirinya. Jadi Su menggunakan teknik penyegel formasi pengurung, supaya dia ini bisa membatasi pergerakan Feng Shen. Dan seberapa cepat pun dia ini tidak akan mampu keluar dari formasi Su. 但是你不妨赶上。 再快也休想喂，我们现在该怎么办？从法阵中逃脱。 Su pun kembali melakukan penyerangan kepada mereka. 今天 Melihat Ansu yang sedang menganggur, jadi Su pun juga menyerangnya. Walaupun sempat menahan serangan Su, tapi Ansu ini berhasil ditangkap. Hal itu membuat Anyang khawatir dan mengakibatkan dirinya lengah. Untung saja Feng Shen berhasil membebaskannya sebelum Anyang dibawa pergi. Feng Shen meminta untuk tidak khawatir terhadap Anyang, karena dia itu sudah pernah mati dan hidup kembali. Apalagi sebagai Raja Dewa, seharusnya Ansu tidak akan mati begitu mudah. Ansu meminta Anyang untuk melarikan diri, namun hal itu tidak dibiarkan oleh Su. Su menyadari bahwa Anyang telah menghambat pergerakan dari Feng Shen, dan karena itulah dia berhasil menangkap mereka. Namun Feng Shen memberitahu sebagai salah satu 7 pedang suci, hal ini tidak akan memperlambat dirinya dan meminta Su untuk tidak terlalu percaya diri menghadapi dirinya. Dan semua rencana yang telah dibuat oleh Su tidak akan membawa Anyang kepada dirinya. Su yang merasa Feng Shen terlalu sombong meningkatkan lapisan segelnya. Dia pun penasaran bagaimana Feng Shen ini bisa melarikan diri. Feng Shen bisa saja menghancurkan segel itu, namun karena dia sedang membawa Anyang, hal itu akan sangat sulit untuk dia lakukan. Anyang berterima kasih atas kebaikan Feng Shen selama ini dan meminta gurunya itu untuk melarikan diri. Tapi Feng Shen tidak akan meninggalkannya karena Yi Chen sudah meminta dia untuk melindungi Anyang. Dan sebagai 7 pedang suci, dia tidak akan mengingkari perkataannya. Dia meminta Anyang untuk tenang karena Su tidak akan bisa menyerang dirinya. Merasa diremehkan, Su kembali melakukan penyerangan kepada mereka. Yang mana kali ini dia menggunakan kabut hitam iblis surgawi. Teknik ini akan membuat siapa saja yang menyentuhnya akan langsung sekarat. 也不是一件好事。这一个人的话，确实只要你把安阳交出来，不信。况且，你们为 Feng Shen pun menggunakan perisai angin untuk menahan serangan Su. Tapi perisai anginnya tidak bisa bertahan begitu lama, dan dengan kekuatan mereka saat ini, menghancurkan segel sangatlah sulit. Apalagi ada kabut hitam yang sudah mengepung mereka. Jadi Feng Shen memiliki rencana untuk menyerang secara bersamaan di saat perisai anginnya sudah hancur. Tapi sebelum hal itu terjadi, Su kembali menyerang mereka. Anyang yang menggunakan tekniknya diminta oleh Feng Shen untuk menghemat kekuatannya.
Dan dia merasa Raja Guangming mungkin akan datang kemari setelah menyadari mereka sedang berada di dalam bahaya. Su yang ingin segera mengalahkan mereka meningkatkan serangannya, yang mana dia itu menggunakan teknik pusaran bulan kegelapan. 就这么个破冰墙。 Nah, pada saat itu juga, Ansu melindungi mereka, yang mana hal tersebut membuat Su sangat marah. Nah, di saat dia ingin menghabisi Ansu, untung saja Yi Chen datang dan membuat Su terkejut. Karena seharusnya Yi Chen masih sibuk menghadapi binatang yang mengamuk di kerajaan. Yi Chen menjelaskan bahwa dia telah menyadari para binatang hanyalah sebuah pengalian saja. Jadi dia memikirkan apa yang sedang Su rencanakan. Su memuji kepintaran dari Yi Chen, namun dia memberitahu bahwa Yi Chen sudah terlambat dan nantinya dia akan tahu apa yang telah direncanakan oleh Su. Di saat pertarungan singkat itu, Yi Chen berhasil mengalahkan klon Su. Tapi dia itu berhasil menanamkan kutukan pelahap jiwa kepada Anyang. Yi Chen segera mengobatinya, namun kutukan itu menyebar dengan cepat. Ansu yang khawatir dijelaskan oleh Yi Chen bahwa jika kutukan ini tidak dihilangkan, kemungkinan dalam waktu kurang lebih 2 bulan, Anyang tidak akan bisa hidup. Anyang yakin Yi Chen bisa menghilangkan kutukan ini, dan dia juga percaya Yi Chen akan datang kemari untuk menyelamatkan dirinya. Yi Chen melakukan semua ini karena ingin membalas kebaikan Anyang, dan dia akan melakukan cara apapun untuk menyelamatkannya, bahkan jika harus mengorbankan dirinya. Di sini Yi Chen menanyakan alasan Ansu bisa datang kemari. Ansu memberitahu bahwa dia ini hanya ingin menemui dan menjaga adiknya. Dan Ansu menyadari di dalam hati Yi Chen, dia ini masih menganggapnya tidak berubah. Yi Chen yang masih tidak percaya dengan Ansu diberitahu oleh Anyang bahwa kakaknya itu telah melindungi dirinya. Nah, di sini kondisi Anyang semakin melemah karena kutukan itu menyebar dengan sangat cepat. Yi Chen pun berencana untuk pergi ke Tanah Suci Kerajaan Guangming dan bagian 20 pun bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya mungkin akan dijadikan 1 minggu sekali. Bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.